Oh, lu nabrak nih sigilannya? Nabrak. H-1 sebelum kawin? Nggak sampai H-1. Iya sih. Berapa jam sebelumnya harus kata petugas selnya ada tuh tempat servisnya. Oh, lu ada kerja sama emang sama? Oh, Itu tuduhan tak berdasar. Karena dia itu bisnisnya juga di bisnis kaki-kaki, bener ya? Betul. Dari mulai, lu punya website namanya jualpelak.com? Ini dia. Nah, sebelum kita masuk ke kaki-kaki mobilnya Mas Diwan, nah, gue penasaran sih sama si jualpelak.com ini. Ya. Kalau lu mau iklan di jualpelak.com, mesti bayar nggak dia? Enggak, gratis. Gratis? Tinggal login, tinggal sign up aja. Pakai email atau pakai nomor handphone, udah. Abis itu lu bisa jualan di situ. Bisa jualan bebas. Keren. Sekarang usernya udah ada berapa, Dio? Usernya udah hampir 7.000. Oh, jadi ini sebenarnya market buat velg yang luas juga nih ya? Iya, velg sama ban. Jadi kalau mau jual velg langsung ke jualpelak.com aja ya? Iya, soalnya kan sejauh ini kan gue belum lihat yang kayak lu spesifik di velg sama ban gitu loh. Kalau marketplace nyampur gitu kan, ada mobil, ada engine, ada apa. Ini benar-benar untuk velg sama ban aja di sini. Oh, ini ada velg dan ban di jualpelak.com ini? Velg ori, velg OM, velg replika sama ban. Oke. 4 kategori. Cakep. Nah, sama bisnis ide itu kalau kalian tahu, udah tahu nih udah berapa tahun lo ngerintis Eurovolution? Eurovolution sendiri kalau awalnya tuh 2009. 2009. Tapi awalnya kan dagang, gue jual beli ya. Nah, dagang velg tadinya kan? Iya, tadi dagang. Abis itu lu jadi servis velg di Eurovolution. Iya. Kalau boleh tahu, apa cerita yang membuat lo itu menjadikan bisnis lo itu jadi si repair velg dibanding jual velg? Awalnya itu sih sebenarnya gara-gara gue kan jualan terus velg, namanya velg jualan secondan gitu kan nggak mungkin yang langsung jadi. Pasti dicat dulu, dipres yang peang, terus grepes-grepesnya dipolis gitu. Nah, tuh ada kasus beberapa velg itu yang gue taruh di tempat repairan, kagak dikerjain. Jadi duit gue nggak muter, ngendok aja gitu. Jadi gue mikirnya gue mendingan repair sendiri deh. Nah, klimaksnya itu adalah waktu gue mau nikah. Waktu itu gue pakai E39 sama Mas Gatot juga sih. Waktu itu nongkrong malam-malam Mas Gatot sama. Lu mau nikah berapa hari sebelumnya? Besoknya. Besoknya masih mau nongkrong lo malamnya. Besoknya gue harus pergi berangkat ke bandara, terbang ke Padang waktu itu. Besok pagi lagi jam 11 atau jam 11 siang lu harus standby di bandara. Nah, malamnya gue masih nongkrong tuh jam 2 pagi. Bukan main. Jadi ya namanya anak muda waktu itu ya. Asik anak muda. Kan gue masih belasan tahun lah, jadi masih yang. Enggak, lo kalau kawin belasan tahun berarti lo kawin belasan tahun, gila. Maksudnya main mobilnya masih belasan tahun. Jadi waktu itu gue masih kayak hasrat anak muda buat nongkrong gitu. Ketika gue ngegas mobil tuh di depan PS. Oke, Asia Afrika. Ya. Gue ngegas mobil, ada galen keluar, terjadilah hal yang kita tidak inginkan, ya kan? Begitu gue ngejeger, oh, lu nabrak nih sigilannya? Nabrak. H-1 sebelum kawin? Nggak sampai H-1. Iya sih. Berapa jam sebelumnya harus gue. Wah, ngaco sih lo. Terus gue nubruk, udah gitu velg gue jadi angka 8 gitu. Dan gue baru bayarin velg itu lagi dari Mamat kan. Work Varianza tuh. Baru banget pasang. Akhirnya bentuknya angka 8, gue pikir aduh gimana ya. Akhirnya gue seketika itu berpikir ya udah deh, gue repair velg sendiri deh gitu. Oke. Saat itu juga berarti lu nggak kekawinan dong kalau lu mesti nge-repair? Gue berpikirnya di bandara waktu itu. Oh, biarin aja tuh. Itu mobil abis lu tabrakan lu gimanain tuh mobil? Nah, begitu abis tabrakan kan armnya kena tuh. Armnya kena, velgnya penyok, ya udah gue paksa jalan. Velg udah dicopot pakai velg standar, itu dibantu sama Mas Gatot sih ya. Pakai minyak kayu putih. Supaya velgnya licin, biar bisa dibuka licin gitu loh. Karena nggak ada oli, Teng. Oli nggak ada. Terus gue pakai apa? Pelicin, pelumas nggak ada. Anjir, minyak kayu putih jadi licin. Waktu itu mungkin Mamat lagi kurang sehat ya, badannya kurang enak badan. Dia kebetulan bawa minyak kayu putih. Dua sih, kalau kayu putih sama minyak telon lah. Waduh, beneran jadi masuk angin sih ya mobil ya, jadi akhirnya si baut rodanya disiram sama minyak kayu putih supaya licin. Karena kan lu pas kena impact pada miring-miring nih. Pada miring-miring semua, baut miring, spisher knock miring. Jadi ya dipaksa sama Gatot gitu, Mas Gatot dibuka. Nah, udah dapat pakai velg standar. Tapi dengan posisi ban kanan depannya tegak, ban kirinya begini.
Wah, gila. Alhasil ya mobil gue jadi kayak ngedrift ngeslide gitu teh, jadi gitu. Sampai dengan tempat Mas Midun Faisal. Midun Faisal. Pada zaman itu. Iya, masih dalam kerjasama tuh ya berdua ya? Masih kerjasama. Itu kenapa jadi ke situ sih? Ngebahasannya panjang nih, Pak. Kita sudahi aja panjang pembahasan Midun Faisal itu ya. Mobil gue tinggal, gue langsung balik pulang. Waktu itu belum ada Gojek, jadi gue pakai taksi. Pulang. Mobil lu tinggal di tempatnya Faisal? Iya, akhirnya besokannya gue harus ke Padang kan, buat nikah, udah. Lu balik jam berapa sampai rumah? Jam subuh. Waduh, bener-bener. Itu yang menyebabkan lo akhirnya kayaknya gue mesti Harus, karena bikin penting, repair. penting ya. Harus bikin repair sendiri. Penting buat orang-orang kayak lo nih. Buat pemain pelek. Iya. Iya, maksudnya orang kayak lo pemain pelek kan, bukan Iya, lo orang suka nabrak maksudnya. Karena kan Iya. kita nggak tahu musibah apa yang terjadi di jalan. Betul. Iya. Nah sama, ini kan lo udah pernah ngejalanin main velg, jualan velg sama repair. Menurut lo pribadi, lebih cepat muter mana? Kalau gue karena kesini gue lebih jasa, jadi gue lebih suka repair. Iya. Karena kalau repair itu jatuhnya gue nggak jualan. Gue hanya jualan jasa gue, bukan jualan barang. Nah ngomongin masalah jasa nih, di Eurovolution sendiri, Betul. ada jasa peyang, retak atau apa aja yang bisa dikerjakan sama Eurovolution? Semua yang berbau tentang velg, lo mau bagusin velg lo, kita bisa. Tapi gue sadar orang-orang sekarang kan pengennya serba cepet. Nggak mungkin dong lu mikirin pelek rusak terus lu mikirin ngedongkrak lah, bawa pelek lu ke bengkel lah, dengan mobil jack stand nggak lah. Lu kan pengennya beres cepet. Jadi gua ke bengkel, gua tinggal makan sebentar, One udah stop balik shop beres. ya? Iya. Nah, gue pengennya gitu. Jadi yang bisa kita kerjain itu adalah servis pelek tapi cepet. Misalnya ngepres peyang cuma 15 menit. Berapa? 15 menit. Satu velg? Iya, tungguin aja. Keren. Dan bisa lu lihat ya, begitu prosesnya tuh di mesin lu bisa ngelihat, oh pelek gue emang dipresisi segini, presisinya segini. Begitu diputar lagi di mesin balance, oh udah presisi ya, udah cukup presisi. Jadi customer bisa ngelihat secara live. Anjir, secara live. Kalau retak gitu lu ngerjain gak sih? Kerjain juga. Itu tunggu enggak? Tunggu, Ditunggu. bisa. Oh ya? Dari setengah jam sampai 3 hari. Iya. Jadi tergantung retaknya. Nah, kalau retaknya Gila ya 1 orangnya. senti atau 2 senti itu setengah jam bisa selesai, 2 jam. Tapi kalau retaknya retak 1000 yang satu lingkaran tuh velgnya bekas, ada yang bekas kebalik, bekas kesidok, Iya. bekas mabok, bekas kena separator, itu Iya. biasanya udah kategori Jadi parah. ditunggu tapi dengan term and condition. Karena Iya. nggak mungkin ada orang nunggu 3 hari di bengkel lu, Diu. Maksud gue nungguin di rumah aja. Iya benar. Iya benar. Jadi dari mulai setengah jam ngelas velg sampai dengan jangka waktu yang tidak Iya, sampai tergantung 3 hari lah kerusakan ya, sih, iya. tergantung kerusakannya. Tapi canggih banget loh ngelas velg itu selama setengah jam doang. Selama lu pakai bisnis si Eurovolution yang pengelasan itu ada komplainan nggak atau ada yang velgnya retak lagi atau alhamdulillahnya komplainan pasti ada lah, Ada, tapi ada lah, nggak mungkin jasa. presentasenya lebih sedikit atau gimana? Ada yang alhamdulillah sih gue sempat ngelas waktu itu OZ Brighton, tau nggak? Nah itu OZ Brighton di E36 warna hitam itu sampai sekarang kayaknya umurnya udah 45 tahun nggak retak lagi, Teng. Masih happy aja orangnya karena nggak retak lagi. Nah terus ada juga yang begitu abis ngelas retak dipakai jalan 3 hari retak lagi karena dia ngajar lubang lagi di depan Citos tuh tolnya. Nah jadi kalau Gitu. tanya di One itu tempat lima di mana Eurovolution ada di Condet. Betul. Semenjak Jor jadi tambah rusak, lo jadi nambah pendapatan lo jadi nambah. Tapi nggak tuduhan ke situ juga sih. Dar kena masuk keluar Condet, masuk repair ya kan, masuk lagi Jor, dar balik lagi ke Condet lagi. Di situ aja. Iya kan? Jadi pas lo ya kan kalau lo kena lubang, jedem nih lo keluar Condet. Iya. Mampir Eurovolution setengah jam keluar lagi biar meneruskan perjalanan. Tapi petugas apa namanya direktolnya itu udah tahu. Waktu itu soalnya teman gue itu pernah kena di tol, langsung kempes bannya. Kata petugas telnya ada tuh tempat servisnya. Oh lo ada kerja sama emang sama? Oh, enggak. Itu tuduhan tak berdasar. Ya gue nanya. Enggak ya. Jadi dia kasih tahu begitu keluar di Antam, tinggal lampu merah belok kiri itu tempatnya di situ mas, kata dia gitu.
Jadi buat teman-teman yang kenal lubang di jor langsung keluar condet, kalian bisa ngomongin Revolution ya kan. Tapi buat gue emang lubangnya kejam sih. Kejam. Jor tuh hati-hati ya teman-teman Iya buat sih, ngajor. betul. Karena ada beberapa lubang yang memang kayak sumur. Ada di pada kalian masalahnya lubangnya di jalur kanan. Lu kan bingung kalau jalur kanan. Jadi tiga jalur itu sih. Lebih berhati-hati lah sekarang kalau di tol. Ya. Lebih sigap meliak-liuk kalau gue bilang. Iya. Oke, nah ngomongin ke velg nih. Betul. Kita kan tadi udah ngomongin masalah bisnis lo. Ya. Ngomongin ke velg. Banyak mungkin orang yang ngomongin masalah, kita udah bahas masalah engine, mulai masalah body yang sporty dari si MR2 ini dengan engine 3 SGT yang memang turbo manual dan mesinnya legendaris di dunia performance. Tapi kenapa lu setelan lu kayak gini? Nah, itu lagi tuh. Ya dong, ini kan banyak pertanyaan dong. Iya, Kenapa? iya. Maksudnya kalau ngomongin masalah mobil performance, mobil yang performance tinggi dengan turbo segala macam, apalagi mobil mesin legendaris di dunia performance yang sudah malang melintang, udah juara semua segala macam. Terus kenapa lu jadiin setelan kayak gini? Kenapa mungkin banyak orang yang kayak, Mas nggak mau setelan miti aja, mau setelan balap aja untuk memaksimalkan potensi dari si mesin 3 SGT ini. Iya sih, emang orang bilang kenapa lu nggak memanfaatkan potensa Ban dong, potensa Potensi. mah. Kenapa lu nggak manfaatin potensinya gitu? Karena buat gue mobil kenceng itu, mobil pendek itu kan bisa kenceng juga. Betul. Bener gak? Betul. Lu lihat kalau gue yakin mobil-mobil balap yang di sirkuit itu lebih pendek dari gue. Betul. Iya dong. Lu lihat di GTC, apalagi Formula itu pendek banget, Teng. Dan itu kenceng. Iya. Jadi maksud gue, Iya. Kalau itu iya, tapi kan dengan formula, dengan mobil JGTC, bannya nggak narik kayak ban lo. oh iya benar. Nah, kalau ban narik itu lebih ke dramatis. Lagi-lagi dramatis. Karena buat gue itu dengan bodi dia yang gepeng, klasik, gepeng dan lampunya juga pop up. Kalau misalnya gue pendekin plus bannya rada out dikit, ban narik itu kayaknya dramatis buat gue. Oke. Enak dilihat mata gue tuh. Kalau ngomongin enak dilihatnya, iya, gue setuju. Maksudnya mobil ini terlihat lebih semok. Betul. Dengan ban yang narik, fitment yang tight, velg keluar, tripis, step lip dengan velg yang palang 5 yang lo bilang itu karena mengacunya ke sana. Apalagi palang 5 itu bisa dibilang salah satu velg yang memang timeless, yang performance juga masuk, cakepnya juga masuk gitu ya. Betul. Berarti itu yang mendasari lo untuk supaya main seperti ini, gayanya. Bener sih, gue setuju sih. Mobil kelihatan gepeng banget dengan velg yang lebar, dramatis. Dramatis. Jadi gue tuh seneng tuh misalnya mobil lagi jalan tuh cakep gitu. Iya. Jadi begitu jalan itu ya mobil itu ya seperti itu. Mau parkir, mau jalan, dia seperti itu gitu. Gue sukanya kayak gitu. Nggak mau kelihatan saat jalan tinggi. Ya karena buat gue kalau jalan tinggi di mata gue kurang enak sih. Oke. Gue Karena sukanya di jalan pendek. Dia dari dulu sih. Kalau ini dari dulu teman-teman. Kalau gue dari dulu tuh kenal dia memang mobilnya seperti itu. Jadi memang dia stick sama dan gayanya dia dari dulu. Dan sekarang kebantu sama teknologi AirCap ya. Nah ini kaki-kakinya sendiri ini yang lu udah modifikasi dari mulai shock breaker. Shock breaker pakai apa? Gue pakai coil over nih. Pakai Gap Sport. Gap Sport coil overnya. Oke. Tadi kita ngomongin masalah AirCap. AirCap-nya pakai ESX. Wih keren. Jadi nih si coil overnya pakai Gap Sport dan AirCap-nya pakai ESX. ESX. Soalnya waktu pas gua pakai AirCap di Pandem, kita sempat ngobrol ya. Ya, gua nanya. Jadi tuh gua sama Diwan ini menurut gua nih pola pikirnya sama, tapi gua lebih ke setelan-setelan yang performance. Ban tebal, segala macam balap. Kalau dia lebih ke ban-ban narik, velg gede, tripis, velg polis gitu. Pokoknya yang cakep lah, manis gitu, elegan. Kalau ngomongnya kita zaman dulu elegan ya. Elegan, ya. Gitu. Tapi mindset kita sama. Kita nggak pengen mobil itu jalan dalam keadaan tinggi. Gue nggak ya suka. Kan? Tapi gimana caranya kalian bisa lewat kemana-mana dipakai harian reliable saat dengan jalan di Jakarta yang bisa dibilang lumayan tricky. Iya kan, kita nggak ngomongin rusak, tricky. Ada cowoknya banyak jalan yang bagus juga banyak di Jakarta gitu. Tapi ada beberapa saat kita lagi kemana-mana ada jalan yang mungkin ada naiknya, ada polisi tidurnya, jalan lubangnya. Makanya pakai AirCap, bener ya Dewe? Iya. Gitu. Jadi AirCap itu cara kerjanya kan ya bener sama kayak Diwan tadi. Ya lu jalannya segini. Tapi saat ketemu obstacle dia bisa naik. Begitu lu masuk basement, betul. Atau lu ke komplek ada podur, atau lu masuk ke restoran atau kemana yang lu ngambil tiket biasanya suka ada
gundukan. nah itu lo naikin aja. Betul, tapi si air cup ini memang Nggak tidak bisa jalan lama karena keras. Betul, karena si cara kerjanya si air cup sendiri saat dia lagi tinggi itu pernya ketekan banget ke bawah, shock breaker ketarik banget ke atas. Jadi ngomongin masalah Keras. travel dan mainnya suspensi, ini udah keras banget gitu loh. Betul. Lebih kayak lu nggak pakai shock deh. Iya. Sorry nggak pakai per, nggak pakai per gitu. Jadi shocknya benar-benar ditahan banget dalam posisi yang tinggi gitu. Jadi makanya kondisi yang enak. Tapi ya itulah yang kita perlu. Kita hanya pengen tinggi saat ada obstacle. Betul. Saat jalan lurus, jalan rata ya pendek Ya gitu. lagi parkir, lagi jalan di tol ya segini. Betul. Gini nggak bisa diapa-apain. Dan rasanya pun rasa coilover. Betul. Iya nggak? Jadi mau misalnya settingnya pas pendek segini atau mau tinggiin lagi, rasanya sama. Kan coilover kan bisa diatur tinggi rendah juga. Betul. Oke, berarti ini suspensi kan tadi pakai coilover pakai sport. Betul. Si air cup-nya pakai ESX. Betul. Nah, ada nggak sih Diu dengan fitment seperti ini nih? Penyesuaian body nggak ada nih? White body segala macam nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada, ini fender semua aman ya? Aman. Fender standar semua ya? Nah, ada nggak sih penyesuaian kaki selain dari shock breaker dan si air cup-nya ini? Mungkin kayak chamber kit, toe kit, segala macam gitu. Kalau chamber kit nggak perlu karena dia udah ada setelannya sendiri depan sama belakang. Bisa di-setel memang dia bisa adjustable dari depan bawaan belakang. dari MR2. Enaknya gitu. Ini gue iya. bisa setting lebih chamber lagi bisa. Berarti ini si MR2 ini memang udah bolt on-nya bisa disetel. Tapi yang depan buat gue tricky. Kenapa? Karena yang depan posisi si coilovernya dia bawaan gitu ya, ini mobil ya. Entah lu pakai coilover, entah lu pakai shock breaker, dia udah nongol. Jadi mobil ini lebarnya buat gue maksimal 9, ET harus kecil. Kalau ET gede, dikit, mentok dalam. Tapi kalau ET kekecilan, lu gesrot keluar. Jadi posisi velg ini posisi udah di tengah. Center banget. Jadi ini ke dalam udah mepet, paling beda-beda 2 mili, 3 mili. Dan keluar udah segitu mepet gitu. Jadi udah maksimal buat gue. Ini maksimalnya si MR2? Maksimal MR2 buat depan. Kalau buat belakang bisa gue celongin lagi sekitar setengah 1 inci bisa lah. Oke. Nah ngomongin masalah kaki, berarti selain si coilover dan air cup, nggak ada yang diganti nih? Nggak ada sih. Nggak ada, semuanya S8 standar dari MR2. Dari pabrik ya. Oke, nah ngomongin masalah velg. Tadi kan lu ngomongin velg, ini depan maksimal 9. Ini spek velg ini dan jenisnya apa? Ini OZ Konik. Oke. Yang gue custom lips, itu depannya lipnya 2,5. Oke. Yang belakang itu 375. 375. Lebarnya jadi berapa? 911. 911. Ya. Oke, offset depannya? Offset depannya itu 20 pas. 20 pas. Berarti depan MR2 maksimal pakai Lebar 9. ring berapa nih? 18. Ring 18, lebar 9, offset 20. Iya. Dengan ban? Dengan ban, jadi gini, MR2 itu kan dia harusnya itu beda ring. Dia sama NSX. Oke. Dia kalau misalnya lu pakai 18 di belakang, depannya harus 17. 17 ya. Tapi karena gue nggak buat gue mubazir, karena kan kita diajarkan orang tua kita dulu supaya nggak mubazir. Iya. Jadi kita manfaatkan apa yang ada. Iya. Jadi yang ada itu ring 18, ya udah gue siasatin. Gimana siasatinnya? Yang depan pakai bannya 35 tipis, yang belakang harusnya kan 40. Tapi gue siasatin jadi 245 35. Jadi seakan-akan kayak 40 gitu. Oke, depannya pakai berapa bannya? 215 35. 215 35 lebar 9. Lebar 9. Belakangnya Lebar 11 245 35. lebar 11 245 35. Iya. Yang belakang ini kan lebar 11 dia. Offsetnya berapa? Offsetnya 5. 5. Iya. Gila, berarti fendernya si MR2 gede. Fendernya juga ya? gede. Gue akuin gede kalau belakang. Enak deh. Iya, Yang berarti belakang gerak roda belakang ya? Iya, belakang. Gerak roda belakang ya? Iya. Jadi memang karena gerak roda belakang kali ya, jadi dia memang udah disiapin dipolin buat di belakang. wheelbase-nya bisa lebih Betul, gede, betul. untuk tapak lebih gede, untuk mengakomodir performa dari 3 SGTE-nya. Betul. Iya nggak? Betul. Nah ini custom nih berarti velgnya. Custom lips ya. Nah ngomongin masalah custom lips, banyak orang yang apa sih di custom velg itu? Nah ini penggantian lipsnya, lu pakai lipsnya kan tadi lu ganti belakang 375, belakang depan 2, bener dong? 2,5 ya depan. 2,5, depan 2,5, belakang 375. 375, Oke. iya. Nah, lipsnya lu pakai lips OEM dari velg lain, lu kawinin atau lu beliin lips baru? Kalau yang belakang itu gue kawinin dari velg OZ Futura punya temen gue.
alias punya Aska. Jadi punya Aska lipsnya gue pinjem yang belakang. Jadi yang belakang dia lagi ada lips nganggur 375 gue pakai dulu. Karena gue bayarin dia nggak mau. Ya udah akhirnya gue pakai dulu. Terus yang depan itu pakai punya aftermarket. Oke. Ya, jadi mungkin bikinan US kali ya, biasanya US ya, yang bahannya Ford Sports gitu, gitu. Jadi yang depan aftermarket, yang belakang punya OZ Futura. Nah, ngomongin masalah lipnya, apakah ada misalnya nih bautnya harus sama jumlahnya? Karena Tribus bautnya beda-beda dong. Betul. Kalau aftermarket kan setahu gue ada yang blank. Ya, bisa menyesuaikan sama jumlah bautnya. Kalau ngomongin masalah, apa karena sama-sama OZ dari OZ Futura ke OZ Konik jadi bautnya sama? Kalau OZ itu enaknya semua tipe OZ bautnya sama. Oke. Jadi misalnya lu beli OZ Mae, OZ Harji, Haman PG, OZ Pegasus, OZ Konik, OZ Futura itu semua bautnya sama. Kalau 18 itu 40. Oke. Jadi lu tuker-tuker velg nggak masalah. Oh, enaknya gitu. Iya. Atau lo pakai brand aftermarket yang masih blank. Iya, yang masih blank lu bolongin sendiri, lu bubut sendiri dagingnya. Bisa menyesuaikan dari mulai duduk si velgnya sampai si lubang bautnya. Betul. Iya kan, oke. Berarti ini si kaki-kaki cukup sampai di situ ya? Gila ya, dengan kaki-kaki standar, camber standar segala macam sih bisa nelen 11 sih, gue agak amazed sih. Belakangnya keren. Kan maksudnya jadinya paling chambernya gue chamberin dikit di tempat spuring sih. Iya maksudnya tapi kan maksudnya bukan lo ganti. Enggak pakai chamber kit enggak. Hanya perlu spuring aja nih. Betul, gitu. betul. Spuring bisa. Oke. Nah, tadi gue agak lupa tuh si mesin. Lo ada ganti knalpot nggak? Atau ganti ECU atau apa gitu? Nggak ada sih, masih standar bawaan standar. Oke, berarti si velgnya udah, kaki-kaki udah, body udah, engine udah. Ya. Sekarang kita masuk ke interior. Nah, ya. Interior tuh saat lu pertama kali beli, ada yang tadi kan lu udah mention tuh masalah door trim, baru dari Rinal. Ya. Selain itu mobilnya utuh interiornya. Utuh. Waktu itu gue dapetnya itu adalah joknya itu Recaro tapi bukan Recaro. Gimana? Palsu. Oke. Recaro tapi bukan Recaro, ya kan? Ya. Jadi gue dapet Recaro. Mirip doang. Mirip. Jadi Recaronya tuh Recaro nggak asli. Oke. Terus gue ganti jadi pakai Recaro SR3 yang Le Mans. Iya. Ya. Karena corak di tengahnya mirip-mirip corak door trim jadi gue suka gitu. Oke. Ya. Mirip lah sama kan period koreknya sama. Kan ini Betul. 90-an kan SR3 ya, tuh. tahun segini memang. Terus udah gitu setir gue ganti dari tadinya replika Sparco jadi pakai Nardi Deepcorn sekarang. Memang penampakannya paling cakep sih. Gue salah satu setir yang paling gue suka ya ini. Nardi Deepcorn yang hitam tengahnya bukan yang kayu ya, ininya bukan yang kayu yang. Ya kalau yang kayu sih agak klasik ya di mobil. Ya, klasik, Lalu sporty klasik. kan Sport, jatuhnya. jadi gue pakai yang hitam full black. Nah, terus sama apa lagi ya? Udah sih kalau interior gue dapetnya udah bagus juga sih waktu itu. Cluster gitu nggak ada yang diganti? Cluster nggak diganti, cuman gue refresh aja karena waktu itu dapetnya butek jadi dicuci. Karena kilometernya di mobil masih rendah sih, masih 49.000. Gue dapetnya 45.000 tuh kilometernya, masih rendah. Iya. Jadi interior ini SET, cuman lu ganti si jok sama si setir. Sama karpet. Nah. Oh ini yang dari tadi ya kan dia mau itu, sama karpet. Ya. Karpet ganti apa? Karpet ganti warna. Jadi? Merah. Kenapa nggak kuning? Silo. Silo, kan lu kan nggak ngeliat ke bawah mulu. Sama susah nyucinya kalau kuning. Dan gue nggak pernah karpet kuning kayaknya, Wan. Aneh banget sih buat gue kalau kuning. Gimana ya kuning ya? Itu lu masuk mobil sih kuning sih, kesel juga gue. Iya, tapi maksudnya karpet merah ini apa karpet yang MR2 yang versi apa gitu-gitu? Emang buat SW. Kebetulan. Emang buat SW? Iya. Betul. Oke, dan SW ini ada yang warna lain nggak sih selain merah atau hitam? Hitam biasanya sih. Biasanya hitam. Ini tapi lo maunya merah aja biar racing. Nah merah jadi gue pasang. Oh pas dapatnya merah. Nah, ini kita intro udah bahas nih. Oke. Ya kan kita intro udah bahas, engine udah bahas, cerita historical lo udah bahas dengan kedramatisan lo akhirnya lo memilih menggunakan mobil ini dengan setelan seperti ini gitu ya. Kalau ngomongin cerita, Wan.
paling menarik naik mobil ini ceritanya apa? Paling menarik apa paling pahit nih? Menarik, pahit, terserah lah. Menurut lu yang paling kayak aduh gitu, atau yang jadi malah jadi. Kalau paling pahit itu adalah mobil ini waktu masih merah ya. Gue ngajak bini gue jalan, karena dia susah banget diajak jalan pakai ini, nggak pernah mau ya. Kenapa? Karena perempuan kan mungkin males naik mobil, ribet kali ya, pendek segala macem, dan mungkin buat dia belum aman kali ya. Gue ajak jalan nih, oke. Begitu gue ajak jalan, waktu itu mau makan di mana ya, di Citos kalau nggak salah ya. Nah begitu gue masak dari Citos, gue kayak mau mobil gue turbo loh gitu ya kan. Begitu terbalik di tol, gue pengen ngegas turbonya. Mobil gue turbo loh gitu. Begitu gue mau ngegas turbonya, kok kosong, kan bingung gue. Kosong? Gue kosong gitu, kan bingung mana turbonya. Ternyata mesin gue mati, engine mati. Oh, berarti bukan mana turbonya, emang nggak bisa digas. Emang nggak bisa digas, karena mesinnya mati tiba-tiba kan, indikator nyala. Begitu gue ini lagi, gue nyalain lagi, cekek dia. Tau nggak lu cekek? Nggak mau nyala. Cekek gitu, nggak mau nyala. Hasil bini gue yang udah pakai baju bagus, udah mau ngajak jalan, ada sedikit rasa emosi. Dan akhirnya kita nunggu di parkiran Citos. Gitu. Oh, tapi udah nyampe Citos? Udah. Maksudnya udah habis muter gitu. Mau masuk Citos, mesin udah mati, kita berhenti di pinggir jalan. Di depan itu bukan di parkiran Citos dong namanya. Di depan parkiran Citos. Tapi belum masuk ke Citos ya? Belum. Di pinggir jalan? Karena kalau gue masuk ke Citos... Itu namanya bukan parkiran Citos. Kalau gue masuk ke Citosnya, dia nggak ada tenaganya, pasti mobil gue mundur lagi. Iya. Iya nggak? Gue berhenti di situ, ya udah bini gue untungnya dia karena... Yang penting di depan Citos. Iya, di depan Citos. Nah, udah akhirnya mau nggak mau kita pesan towing. Begitu pesan towing ya udah bini gue balik naik Grab. Nah, lu nungguin towing. Karena gue kasihan kalau lihat perempuan nungguin towing. Waduh, amsyong dong. Kasihan. Jadi bini gue balik naik Grab car, gue di situ nungguin towing. Ngambek? Sedikit, tapi gini teman-teman, ini adalah lucunya. Mungkin istri-istri kita yang biasa main mobil, yang ngomongin masalah mobil tua ya, jarak ataupun batas kesabaran tuh menurut gue luas. Betul. Karena gue juga pernah ngerasain kayak gitu, jalan sama anak gue, tiba-tiba oli gue bocor, dus ya kan. Oh pernah ya? Yes. Ngambek? Enggak, dia cuma ngomong, tuh mobil lo nih, ada aja. Iyalah, gitu. namanya juga mobil tua. Ya, namanya mobil tua, tapi yang lucunya lagi teman-teman nih, lu kalau cewek itu biasanya, ya yang penting mobil diganti lah, yang penting untung. Sekali-sekalinya bini gue nangis kemarin pas gue jual EG. Nangis bini gue, karena menurut dia tuh biarpun mobilnya dengan segala macam trikinya, dengan segala macam, ya namanya juga mobil tua ya, adalah masalah-masalah. Gue nggak bilang mobil itu bermasalah, enggak, mobil itu paling enak dibanding mobil gue yang lain. Tapi ya ada aja pasti. Ada aja gitu kan, kayak lagi gue jalannya tiba-tiba oli bocor gitu, tiba-tiba aja jalan-jalan AC-nya anyap gitu. Iya, ada aja lah ada beberapa aja. hal-hal yang memang menjadikan mobil itu punya cerita. Tapi itu juga yang menjadikan istri gue menjadi tingkat kesabaran itu lebih luas, atau lebih banyak yang kayak lebih banyak kayak apa ya, maklumnya lah. Betul. Yang menjadikan dia sayang seperti gue sayang sama mobilnya gitu, yang menjadikan gue kemarin pas habis jual, Doski ngambek nangis, dia bilang itu mobil gue sayang banget, kenapa lu jual. Ya kalau kita kan dimana ada kesempatan ya, Kalau kita sebenarnya dibilang sayang pasti kalah sama rekening M-Banking. harus bisa, kalau gue bilangnya realistis. Betul, realistis aja gitu loh. Kita kan nyimpen banda ya, emang butuh, kalau ada yang nawar bagus ya kita jual. Tapi gue kaget di situ sampai gue diambekin seharian sama dia karena gue jual mobil itu gitu loh. Berarti kan ada sesuatu hal yang bisa dibangun nih. Betul. Ya Tapi kan? bini gue pun suka banget sama mobil ini sih. Iya, karena mungkin Suka. merunut ke kitanya sih. Suka banget deh. Mungkin beda dengan teman-teman di rumah yang biasa pakai mobil enak, Ya. ada yang mobil tua. Mungkin ngambeknya bisa lebih panjang gitu. Mobil lu nyusahin gini-gini. Alhamdulillahnya mobil gue tuh nggak pernah digituin sama dia. Karena dari awal
gue kenal sama dia, dia udah tahu gitu. Betul. Gue seperti apa gitu loh. Jadi gue emang suka ngulik segala macam ya. Lu mainnya di. Tapi ya justru serunya di situ sih. Iya. Gimana Ya kan caranya? Ada yang ngomong itu seru, Iya. ada yang ngomong itu sebagai keterbatasan. Betul. Ya Iya. gimana caranya kita bikin mobil kita tuh dipakai nyaman, enak, kalau bisa nggak nyusahin ya, proper ya, berarti jadi proper ya. Jadi kita sama mobil itu nggak cuma enak dilihat, tapi mobil itu fungsional, itu sih buat gue. Betul, tapi tetap ada yang namanya kalau mobil tua itu nggak bisa plug and play, tetap harus ada trial and error. Trial and error sama Iya kreativitas. dong. Iya. Iya. Kayak tadi lu R&D, lu masangin extra fan di situ. Itu kreativitas. Iya dong, ada gitu lu R&D juga dong. Betul. Ini bisa lebih adem apa enggak kayak gini? Iya. Gitu. Apalagi lu pakai extra fan wagon. Punya wagon. Waktu itu gue pakai punya wagon. Orang PA. Nah, tapi gini, dengan cerita lucu lo tadi, dengan istri lo yang kayak gitu, lu ada, gue kayak udah deh, gue nggak mau main mobil tua lagi, atau malah lu jadi tertantang bikin mobil tua yang enak malah? Karena waktu itu gue, sih mungkin tergantung posisi kita di mana ya. Karena waktu mungkin mobil ini baru gue ambil, jadi ya wajar lah kayak gitu ya. Karena kan mobil baru lo ambil, ya. lo belum tahu nih mobil selahnya di mana gitu kan. Ya udah, gue masih di titik yang gue masih bisa gue gali lagi nih mobil gimana Bisa biar enak. disempurnain ya. Tapi kalau misalnya ada satu, jangan sampai gue nggak pernah sih kayak gitu. Ada satu posisi di mana lu udah merasa lu gali abis-abisan dengan waktu yang lama 1-2 tahun, masih begitu, mungkin lu depresi juga kali. Pastilah, gue udah capek-capek begini nih mobil masih nyusahin juga. Gue buang aja gitu, pasti ada mungkin ada teman-teman yang kisahnya kayak gitu juga mungkin, tapi benar-benar sih gue enggak sih. Tapi kalau gue percaya dengan hal yang ya nggak tahu sih, sejauh ini juga nggak pernah. Tapi kalau kalian treat mobil kalian dengan baik, Iya. ya mobil itu akan nge-treat kalian dengan baik juga, menurut gue seperti itu. Betul. Dan akhirnya message-nya sampai ke bini gue gitu. Jadi ya itu salah satu yang bisa dirubah sebenarnya. Jadi buat lu semua yang takut diomelin istrinya pakai mobil tua, lu coba deh ngomong, ya kan ada juga dong yang apa sih lu mobil tua gitu macam ya, coba aja gitu, nggak ada salahnya. Semua orang itu bisa berubah. Dari bini gue yang nggak ngerti mobil, yang tadinya dia pikir mobil lu nyusahin nih gini segala macam, akhirnya dia sampai sayang gitu. Jadi ya udah terbangun nih. Betul. Sisi emosionalnya gitu dengan Rasanya relationship-nya dengan emang beda ya rasanya pas begitu lu bawa mobil kayak gini di hari Minggu pagi atau Sabtu gitu, pas weekend tuh kenikmatannya beda sih. Ya beda dengan kalau lo bawa mobil kayak gini di hari Selasa di jam kerja. Betul, karena kalau di hari biasa itu macet, satu, yang kedua jadi dia cuma ngomongin di Sabtu Minggu doang karena dia nggak berani ngomongin di hari biasa. Jam pulang kantor gitu. Kopling pegel. Tapi ya, itu serunya kan. Betul. Itu serunya. Jadi buat lo semua yang mikir mobil ya itulah seninya. Ya nggak sih, ada yang dibilang itu seni yang dengan keterbatasan itu. Tapi jangan takut buat ngulik sih menurut gua. Ya nggak? Sama nih pertanyaan terakhir ini. Untuk next ya, mobil ini mau lo apain lagi? Abis ini? Kalau tawaran bagus mungkin gue jual. Dijual, emang dasar pedagang sih. Nggak ada lo mau upgrade lagi, emang mobil udah seperti ini. Kalau sisi dari hati gue mau upgrade ya. Kalau gue lagi kepikiran velg hitam, full black. Kayaknya sangar. Jadi mungkin lipsnya hitam black gloss, terus face-nya semi doff gitu. Jadi mungkin sangar gitu. Iya sangar sih. Tapi kekurangan velg hitam tuh kalau difoto mobil kayak terbang. Itulah seninya. Lagi-lagi. Itulah sisi dramatisnya. Iya, jadi kalau misalnya lagi malam-malam lo hanya ngelihat sekelebat bayangan kuning. Lu nggak ngelihat dia berjalan di atas apa. Tapi lu melihat dia itu mengambang. Itulah seni dari velg hitam. Oke. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman mungkin IQ-nya sudah sangat tinggi, teman-teman akan mengerti apa yang dia omongin ya. Tapi kalau yang itu ya udah, gitulah. Itulah Diwan ya. Mau sekelebat terbang gitu. Itulah dia benar. Jadi lu mau nextnya malah cuma velg doang? Nextnya sih gue velg sama mungkin suara turbo gue pengen ganti yang tutup. Stu. Gue suka. Kalau yang ini Oke. Gue suka yang stu. Nah itu tuh gue suka. Berarti hanya di blow off nih? Blow off, ya gue suka blow off. Ya gue suka blow off. Oke, jadi buat lo semua ketemu mobil Diwan kalau nggak velgnya hitam atau nggak lu suruh gas aja, blow off-nya udah kayak gitu apa belum? Kalau udah kayak gitu berarti udah dirubah sama Diwan ya kan? Atau nggak Diwan nanti lagi mau ngetes sama bininya lagi,
Mudah-mudahan. Nah, kalau sekarang sih gue udah pede. Oh, udah pede. Karena udah lu bisa menunjukkan, belum ke turbo nih gitu. mobil ini setiap hari udah ibaratnya di garasi gue udah gue panasin. Jadi gue udah pede. Setiap hari dipanasin bukan Jadi dijalanin. gue pakai jalan tiap Sabtu Minggu pasti gue pakai. Dan tiap hari gue panasin. Jadi gue udah insya Allah buat gue sih kayaknya nggak akan trouble sih. Udah pede gue. Cakep. Benar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disempurnain lagi nih dengan sesuai dengan kemauan lo ya. Ya. Berarti kalau buat teman-teman semua yang mau ngeliat mobil ini langsung bisa datang ke Daily Showcase 2023. Bener ya? Ya. Di bulan Februari. Mudah-mudahan nih untuk Daily Showcase ada perubahan nanti. Mudah-mudahan belum laku karena kalau udah laku gue ganti mobil lain. Bener-bener emang dasar. Ya mudah-mudahan aja ya buat teman-teman yang mau ngeliat mobil ini secara langsung sebelum mudah-mudahan mobilnya belum laku ataupun nanti Diwan akan bawa koleksi lainnya. Makanya teman-teman buat yang lagi nonton nih jangan lupa tandain kalender kalian di 4 dan 5 Februari 2023 kita ada di Elite Showcase 2023. Ada di mana? Di ASBSD di Hall 9 dan 10. Itu acaranya 2 hari, 4 sampai 5. Cakep. Jadi jangan sampai ketinggalan. Iya nggak? Cakep. Gitu. Soalnya kalau sekarang semuanya udah full. Berapa peserta tuh? 240 plus mobil yang telah 240 peserta. terkurasi. Luar biasa. Telah terkurasi dari tim dari Indonesia dan Luar biasa. sponsor dari Indonesia. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan apa yang terbaik dari mobil modifikasi di Indonesia yang proper ya berarti ya. Betul. Kalau gua bisa clue sedikit, kita akan ada tiga tamu dari luar negeri. Wah. Gitu. Tapi tetap kalau masuk elit tuh nggak semua mobil berarti. Lu sortir lagi. dikurasi, betul. Nggak semuanya pasti asal bayar masuk nggak bisa. Enggak, Tetap lu sortir juga. tetap dikurasi. Kalau misalnya menurut tim lu dia nggak layak, lu tetap ngomong ke orangnya maaf mas nggak bisa gitu. Belum, enggak. Kita gimana? karena banyak banget Mohon maaf nih buat teman-teman yang belum dibalas emailnya. Yeah. Berarti teman-teman belum terkurasi nih, belum lolos Oh, iya. gitu. Jadi makanya kemarin tuh banyak juga yang nanya, ya itu juga mohon maaf banget teman-teman kekurangannya karena kita adminnya kan cuma satu. Dan banyak banget yang daftar. Jadi kita hanya menandakan mobil yang memang terus terkurasi karena kita ada untuk step-step itu panjang. Dan mulai kita lihat, kita kurasi, kita kirim ke pihak sponsor, kita kirim ke beberapa pihak. Habis itu jadinya dia bilang oke baru kita masukin lagi. Jadi kita hanya konsentrasi ke orang yang terkurasi. Oke. Gitu sih. Gitu. Jadi mohon maaf banget mungkin untuk kedepannya nanti kita akan kasih template untuk belum bisa soalnya kita juga ya tadi mungkin mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih memperhatikan dari sisi itunya. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tadi jangan lupa sama buat teman-teman juga yang lagi cari merchandise official dari Indonesia jangan lupa ada di Elite Brand yaitu bisa kalian beli di Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia bisa langsung cek ke sana. Sama nih gua nggak lupa berterima kasih nih Dio dari si mesin engine block table Indonesia yang udah support kita meja mesin yang paling keren. Dan yang terakhir Gue juga mau order kemana nih? bisa langsung cek Instagramnya engine block table Indonesia. Oke. Sama Ada di bawah Mas sini Anom. linknya. Iya di bawah sini nanti kita tunjukin Instagramnya sama Mas Anom gitu. Sama, terima kasih banget ya Dio. Udah Sama-sama. mampir nih ke Elite Indonesia, udah cerita karena mungkin kita terakhir ngobrol itu saat kita ngebahas Hero Evolution. Udah lama ya. Udah lama banget gitu. Itu acara waris juga bukan? Acara bukan waris ya bos ya, ini warisan. Kalau acara waris kayak bagi-bagi waris jadinya. Nah, jadi itu kemarin tuh bukan, kalau itu Meet the Expert. Oh beda lagi konsepnya. Beda lagi, kalau ini kan memang ngobrolin mobil bukan ngobrolin toko atau ngobrolin bisnis. Kalau kemarin hanya pure ngobrolin bisnis yang oke. Meet the Expert karena lo kemarin bisnisnya itu expertnya di bidang kaki-kaki, velg dan lain-lain. Jadi kita ngobrolin masalah itu. Oke. Jadi sekarang kita ngobrolin. Thank you banget loh, Dio. Sama-sama. Udah nyempatin hadir. Mudah-mudahan semua bisnis sukses dari jualpelak.com dan Hero Evolution. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton nih. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalain biar kita ada video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya biar nggak ketinggalan nonton gitu. Diu, sekali lagi.